Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam mendapatkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, yang ingin saya bagi pengetahuan ialah tentang bagaimana kebiasaan orang tua terhadap anaknya, dan itu memberikan dampak negatif kepada anak mereka tanpa mereka sadari. Itu membuat anak menjadi negatif bagi mereka. Seringkali ketika anak tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, di saat itu pula lah kebiasaan orang tua berupaya untuk tanda kutip memaksa anaknya agar anaknya itu mengikutinya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua, padahal itu dampaknya sangat luar biasa, berefek negatif. Dari itu mari kita simak apa saja sih kebiasaannya orang tua ketika mereka mau agar anaknya itu mengikutinya. Nah, yang pertama, menakut-nakuti anak. Menakut-nakuti anak ini seringkali dilakukan oleh orang tua agar anak itu mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Seperti makan. Kadang ketika anak itu tidak mau makan, ditakut-takuti. Seperti begini, ayo adik makan, kalau tidak makan nanti disuntik sama dokter loh. Atau juga ketika mau tidur, kadang anak-anak sulit untuk disuruh tidur. Maka kebiasaan orang tua seringkali mengatakan, kalau adik tidak mau tidur, awas nanti ada hantu loh. Atau juga kalau nggak mandi, nanti mama bilangin Pak Satpam, Pak Polisi. Hal itu dilakukan untuk menakut-nakuti anak agar anak itu mau mengikuti kata orang tua. Nah, apa dampaknya? Ini bisa mengakibatkan anak trauma terhadap apa yang tadi diucapkan oleh si orang tua. Kalau anak itu tidak mau makan, kemudian nanti tak bilangin dokter, atau tidak mau tidur, nanti ada hantu, atau ada satpam, ada polisi. Nah, secara tidak langsung orang tua itu membuat anaknya menjadi seorang penakut, tidak percaya diri karena selalu ditakuti oleh orang tuanya. Takut ke satpam, takut ke hantu, takut ke dokter. Nah, ini merupakan kebiasaan yang sering dan sangat sering kali kita temui dimanapun. Dan masih banyak pada zaman ini masih menakut-nakuti anak. Kemudian yang kedua ialah mengkambing hitamkan orang lain atau benda. Nah, cara ini pun sering juga dilakukan. Contoh ketika anak menangis karena jatuh tersandung batu gitu kan. Nah, orang tua kemudian menyalahkan batu itu. Wah, batu ini nakal ya. Dipukullah batunya gitu kan. Waduh. Atau anaknya main terus kejedor tembok. Waduh, marah sama tembok. Jedor gitu kan. Terus kemudian, aduh, kenapa nak? Ini
kejedor tembok, walah dimarahin tembok, wah tembok ini debuk-debuk, wah itu kan akhirnya apa, mengkambing hitamkan. Nah, kalau itu dilakukan, apa yang terjadi sama anak? Dampaknya adalah menjadi individu yang enggan mengoreksi dirinya. Artinya selalu menyalahkan orang lain. Nah, hendaknya kalau sudah semacam itu bukan mengkambing hitamkan apapun gitu, tetapi menyampaikan kepada anak, memberitahukan untuk selalu berhati-hati berjalan gitu kan, pelan-pelan kah itu, lihat sana sini. Nah, itu memberikan pemahaman agar anak ini selalu mawas diri, dia mau mengoreksi dirinya begitu. Jadi mulai dari sejak kecil memang harus diajarkan, dididik untuk mawas diri atau koreksi diri. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, memberikan label negatif. Wah, ini juga sangat tidak jauh berbeda parahnya gitu ya. Dampak negatifnya ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena tanpa disadari orang tua mengatakan kepada anaknya nakal begitu ya. Contoh, wah adik ini kok nakal sekali sih, adik jangan nakal dong, nah jangan nakal dong. Nah begitu. Nah ini merupakan pelabelan negatif. Padahal kalau kita tahu anak balita gitu kan, atau anak yang belum memahami apa sih itu nakal begitu, kemudian dilabeli semacam itu, ini kemudian berdampak terus. Salah sedikit nakal gitu kan, main berantakan sedikit bilang nakal. Padahal kalau orang tua memahami itu adalah salah satu bentuk anak untuk mengeksplorasikan dirinya terhadap apa yang menjadi interaksi pada dirinya, terhadap mainan dilempar-lempar lah atau berserakan kemana-mana. Itu tidak perlu orang tua panik marah sehingga melabel pada anak nakal atau pemalas gitu ya. Itu berbahaya, karena hal ini lama kelamaan ketika mendengar katakan nakal pada dirinya, dia akan tanpa disadari dia akan terlabel pada dirinya, ternyata saya ini nakal gitu ya. Pada anak itu akan menyadari dirinya menjadi anak nakal. Sedangkan nakal ini identik dengan kata bodoh gitu ya. Nakal, bodoh, macam-macam. Nah, harusnya bagaimana kita ini anak itu menggunakan kata-kata yang penuh dengan nasihat, tanpa label negatif seperti itu. Contoh, mau bermain air atau air gitu ya. Nah, terus bilang kalau adik melupakan air, nanti adik bisa terpleset dan jatuh gitu. Jadi ada nasihat, bukan kemudian langsung dilabelkan. Nah ini berbahaya sekali ya. Apakah seorang orang tua mau anaknya nantinya itu mereka mengecap dirinya sendiri sebagai anak nakal atau bodoh, kemudian memang menjadi terrealisasi sebagai anak nakal, anak bodoh? Kan saya yakin orang tua manapun nggak mau gitu. Maka hal itu jangan dilabelkan kepada si anak. Yang keempat ialah mengancam. Ini pula tidak luput dari dilakukan oleh tua. Sangat sering gitu ya, sering sekali ini dilakukan oleh orang tua, mengucapkan kata-kata ancaman. Anaknya nangis gitu kan,
atau anaknya lagi bermain yang membuat orang tua risih atau tidak nyaman gitu, kemudian marah. Nah, orang tuanya marah kemudian atau ingin bilang sama anaknya, kalau kamu gak bisa diam nanti mama cubit loh. Kalau adik gak mau makan nanti gak mama beliin jajanan. Jadi ada ancaman. Nah, kalau hal ini sering dilakukan, maka anak ini menurut pada orang tetapi dengan rasa takut. Jadi ada rasa ketakutan dalam dirinya yang tertanam dan muncul karena ancaman itu tadi. Nah, kemudian ketika ancaman itu tidak ada, maka ia akan mengulangi perbuatannya lagi. Maka hindarilah sebisa mungkin untuk tidak mengatakan kata-kata ancaman yang semacam ini. Kalau terus menerus nanti akan membuat anak akan selalu berada di bawah tekanan. Ada bapaknya datang gitu kan, bapaknya ini suka ngancem-ngancem. Akhirnya ketika bapaknya datang, anak ini merasa terancam ketika ada bapaknya atau ibunya. Anak akan merasa terancam ketika ada ibu, karena ayah dan ibunya itu suka mengancam. Nah, dari itu perlu diperhatikan 4 poin tadi sangat berbahaya sekali jika itu terus dilakukan. Menakut-nakuti anak, kemudian mengkambing hitamkan sebuah benda, memberikan label negatif, kemudian pula suka mengancam. Jadi saya kira itu untuk selalu dipahami oleh setiap orang tua agar anaknya tidak menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh tuanya, dimana dampaknya adalah semuanya nanti menjadi negatif dan buruk. Saya kira itu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada orang tua atau umumnya kepada seluruh calon orang tua yang berhubungan dengan anak. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.